guys. Jadi di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang buku lagi. Setelah sekian lama ya, terakhir itu kalau nggak salah tentang bukunya Ila Nathan. Nah kali ini aku mau cerita tentang buku Si Anak Cahaya oleh Terelie. Nah kelihatan nggak sih covernya? Karena kali ini aku bikin videonya menggunakan Snapchat, jadi karena filternya jadi ini agak blur, tapi tenang aja, aku bakal bikin cover jelasnya nanti di sini. Oke, jadi buku ini ditulis oleh Terelie bersama co-writernya bernama Saripudin dan diterbitkan oleh Republika Penerbit pertama kali itu pada bulan Desember tahun 2018. Nah, bukunya ini tebelnya 421 halaman ya, 421 halaman dan merupakan salah satu dari berbagai banyak buku yang tergabung dalam serial Anak Nusantara gitu. Nah, di dalam serial ini yang udah pernah aku baca itu Si Anak Kuat, Anak Spesial, Si Anak Pintar, dan aku tuh bacanya pas mereka itu masih berjudul Eliana, Pukat, dan Burlian. Untuk Amelia sendiri dari keempat saudara itu memang aku belum baca, tapi nanti aku pasti akan baca. Dan kalau untuk sekarang udah ada 7 ya buku, ada 7 buku yang termasuk dalam serial Anak Nusantara ini, ditambah dengan Si Anak Pelangi dan Si Anak Badai. Terus kalau kesan aku dari buku-buku yang lain ya, meskipun udah lama banget gitu aku ngebacanya, tapi aku udah lupa detail ceritanya juga. Cuma aku masih ingat kesan setelah ngebaca buku itu, yaitu buku itu sangat bagus dan aku tuh pasti nangis setiap ngebaca quotes tentang mama yang muncul di buku-buku itu gitu. Nah, makanya aku pengen banget ngebaca Si Anak Cahaya ini karena aku punya ekspektasi yang besar gitu ya terhadap buku ini, dan ternyata buku ini memang sebagus itu gitu. Jadi Si Anak Cahaya ini dia diceritakan dengan sudut pandang pertama aku, yang dimana aku ini sendiri, aku di sini adalah Nurmas yang biasa dipanggil Nung, seorang anak perempuan berusia belasan tahun. Dia masih duduk di kelas 5 sekolah rakyat. Dan kenapa sekolah rakyat? Karena dia ini diceritakan berlatar di pedalaman Sumatera ya, di kampung kecil di Sumatera, dan pada waktu itu masih tahun 1950-an kayak gitu. Jadi karena latarnya ini yang tahun 1950-an gitu ya, ngebuat aku kadang nostalgia sih, gimana sih waktu dulu. Nah, aku kan memang anak 90-an ya, jadi pas aku kecil juga itu belum ada tuh namanya yang smartphone. Jadi hari-hari itu ya disiapkan dengan pagi-pagi siap-siap ke sekolah, terus belajar di sekolah, pulang bermain sama teman-teman, terus kemudian nanti azan maghrib pulang, terus malamnya belajar sama orang tua, belajar ngaji gitu. Nah, di cerita ini di kampung ini tuh juga sama gitu. Jadi sedikit banyak ngebuat aku nostalgia lah dengan zaman-zaman dahulu gitu. Cuma kalau misalnya yang aku alami kan 90-an. Nah, di sini tuh latarnya 1950-an, artinya 40-an lebih ke belakang, yang mana mereka itu pada saat itu masih berpergian pakai gerobak kerbau, bayangkan. Dan mereka sekolah menggunakan gerip dan sabak. Aku tuh sampai cari di Google apa sih gerip sama sabak. Ternyata itu kayak pengganti kertas sama alat tulis gitu. Nah, pada waktu itu juga mereka itu masih percaya dengan yang tahayulan gitu, percaya banget sama jimat-jimat gitu. Bahkan kalau sakit itu mereka lebih mengandalkan jimat daripada dokter. Terus kemudian waktu itu juga mereka lahiran itu masih sama dukun beranak, dan waktu sekolah itu juga hanya ada satu guru untuk satu sekolah. Dan waktu itu diceritakan di kampung itu memang cuma ada satu sekolah sih, cuman ada tingkat SD atau SR gitu ya, dan satu guru menghandle 6 kelas. Bayangkan 6 kelas loh, satu guru. Terus mereka sekelas juga memang sedikit-sedikit sih orangnya. Di kelasnya si Nurma sendiri yang kelas 5 itu cuma ada 6 orang gitu. Terus untuk ke dokter juga mereka itu harus ke kota kabupaten, dan itu harus ditempuh berjam-jam. Nah, jadi di buku ini tuh benar-benar diceritain gimana sih penduduk kampung itu tuh hidup di tengah keterbatasan dan menghadapi keterbatasan itu gitu. Dan menurutku juga ya, untuk Nurmas atau Nung sendiri, di tengah keterbatasan itu dia hidup dengan baik sekali, dia tumbuh dengan baik sekali. Dia itu tumbuh menjadi anak yang pemberani dan bijaksana juga menurutku. Jadi dia di usianya yang masih belia itu, di usia belasan tahun itu, dia udah pernah pergi ke kota kabupaten yang berjam-jam itu loh,
sendirian untuk mintakan obat untuk ayahnya yang lagi sakit. Terus dia juga pernah menjaga ladang di malam hari, yang berarti dia harus berhadapan dengan babi hutan dan harimau. Terus dia juga pernah menyelamatkan kampungnya, menyelamatkan seluruh kampung sendirian. Sendirian, ya ampun, anak sekecil itu gitu. Jadi untungnya ya, aku senangnya juga si Nurmas ini tuh nggak harus ngadapin itu semua sendirian, nggak harus menghadapi seluruh situasi itu sendirian. Untung banget ada temennya, tiga sahabat sejatinya, yaitu Siti, Jamilah, dan Rukayah, yang selalu menemani si Nurmas dan membuat membaca buku ini tuh menjadi lebih lebih menghibur gitu. Terus kesannya ya saat baca buku ini, memang di awal-awal tuh sedikit membosankan sih ya, karena dia mungkin awal-awalnya tuh dia lebih fokus menceritakan karakternya, dan memang buku ini tuh bercerita tentang kejadian sehari-hari di kampung itu. Jadi benar-benar nggak ada konflik yang wow gitu loh. Makanya di awal tuh memang sedikit membosankan gitu, tapi pas udah sampai ke pertengahan, bahkan sampai mencapai penghujung buku, itu mulai seru banget. Bahkan waktu ada konfliknya itu juga lebih seru lagi gitu. Nah, di buku ini aku kenal banyak karakter, salah beberapa di antaranya yaitu ada Pak Zain, guru, terus ada Kakek Ibrahim, guru ngaji, terus ada Kakek Jabut, Nek Beriah, terus ada Mama dan Bapak yaitu Kaf dan Yahid, orang tuanya Nurmas, dan ya banyak lagi lah karakter-karakter unik yang ada di buku ini gitu. Nah, memang nggak ada tokoh yang benar-benar antagonis sih di buku ini. Kalaupun ada itu dia munculnya pas di akhir aja sih sepertinya. Iya, pas di akhir aja gitu. Dan ada hal yang membuat aku terkejut sih sebenarnya, yaitu ternyata Nurmas alias Nung ini adalah mama yang ada di buku Eliana, Pukat, Burlian, sama Amelia, guys. Ternyata. Dan ya gimana ya, waktu aku ngebaca bagian ini juga aku nggak percaya gitu, aku harus baca beberapa kali. Kebayangkan gimana tokoh Eliana, Burlian, Pukat, yang tiga ini aja yang aku baca itu menurutku udah luar biasa banget karakter mereka. Jadi aku tuh memang selalu penasaran gimana sih orang tuanya mereka itu, gimana sih ngedidiknya itu, gimana karakter mereka itu, gimana sampai berani. Aku inget banget Eliana tuh kayaknya dia melawan babi ya kalau nggak salah, ya kan. Aku juga inget sih, aku pernah nonton filmnya kalau nggak salah. Nah, jadi ternyata guys, mamanya itu adalah si Nurmas ini. Jadi pas ngebaca ini tuh gimana ya, wajar sih mereka seperti itu gitu. Dan ayahnya juga dikasih tahu di sini, tapi aku nggak akan kasih tahu karena itu memang kayak apa ya, kejutan kecil. Tapi ayahnya memang orang yang pintar juga, pintar. Jadi sedikit terkejut dan sedikit wow. Tapi memang setelah ngebaca buku ini aku apa ya, ngerasa si Nurmas ini memang jauh lebih dewasa dari aku, meskipun usia aku sudah melebihi 2 kalinya usia dia. Tapi dia tuh aku merasa tuh kayaknya dia wow, bijaksana banget gitu ya. Dan akan sangat menakjubkan kalau misalnya seluruh anak-anak di Indonesia, bahkan di dunia ini, memiliki sifat-sifat seperti anak-anak yang ada di kampung ini gitu. Mereka punya kepolosan sesuai usia mereka, tapi juga punya keberanian, kecerdasan, dan sifat-sifat baik lainnya. Jadi buku ini sangat menginspirasi sekali dan sangat bagus menurutku untuk dibaca oleh siapapun. Untuk orang tua, bahkan untuk anak-anaknya sendiri, itu sangat bagus untuk dibaca, dan dia juga nggak berat-berat banget. Ya, aku berharap bisa menginspirasi para orang tua untuk mendidik anaknya, dan menginspirasi anak-anaknya juga untuk memiliki sifat yang seperti itu gitu. Gimana untuk memiliki sifat-sifat yang baik di tengah zaman yang seperti ini, yang gimana ya, hubungan antar manusia itu kayak nomor 2 gitu. Pertama itu dengan teknologi gitu dulu ya kan, gitu. Terus ada beberapa kalimat yang aku suka banget di buku ini. Yang pertama itu adalah, beragam bentuk keterbatasan itu ada yang seperti aliran sungai yang deras dan dalam, ada yang seperti gunung yang tinggi dan terjal. Tentu saja apapun bentuknya, keterbatasan itu harus diatasi agar tidak menjadi penghambat bagi semua cita-cita anak negeri. Nah, quotes yang kedua itu adalah,
Oi, hanya ada dua alasan yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk pergi. Pertama, karena rasa cinta yang sedemikian besar. Yang kedua, karena rasa benci yang juga sedemikian besar. Hanya ada dua alasan guys, kenapa orang pergi. Oke, jadi quotes yang ketiga, ini yang paling aku suka banget ya. Tugas kau adalah sekolah, Nung. Belajar yang baik. Perkara lain, biarkan bapak dan mama yang memikirkannya. Bapak senang melihat kau merasa bertanggung jawab, tapi itu bukan tugas utama kau. Ya, jadi quotes yang paling aku suka ini berasal dari bagian part yang aku juga suka, yang ngebuat aku juga waktu ngebacanya terharu banget gitu ya. Mama, bapak. Mantep banget ceritanya. Ayo dibaca guys. Dibaca dan kalian gak akan menyesal. Aku juga bakal lanjut ke seri yang lain, yang si anak pelangi, si anak badai, dan Amelie. Nah, itu aja guys, cerita tentang bukunya kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, karena aku juga ngebuat ngebuat yang konten seperti ini, maksudnya yang tentang buku ini juga karena aku memang hobi gitu ya, aku seneng banget ngebuat tentang buku ini. Jadi aku berharap semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan semangat ngebaca buku. Sampai jumpa.